Dalam 8 fungsi kognitif Jung, yang disederhanakan menjadi MBTI, fungsi dominan adalah faktor utama penentu dari kemiripan karakter seseorang dengan yang lainnya. Ibaratnya fungsi dominan ini adalah mata. Tanpa mata kita tidak bisa melihat, melalui mata kita mampu mempersepsikan dunia di sekitar kita secara lebih jelas. INTJ dan INFJ, yang memiliki fungsi dominan Ni, intuisi introvert, mempersepsikan dunia dan memproses informasi dengan cara yang sama, yaitu mencari dan menggali esensi universal, dan makna yang bersifat konseptual dari sekumpulan data, untuk digabungkan atau diamalgamasi dengan konsep lainnya dan menciptakan ide baru atau prediksi. Dominan Ni adalah dunia penuh konsep, ide, kemungkinan dan teori, di mana C sebagai fungsi kognitif keempat INTJ dan INFJ adalah jembatan penghubung ke dunia nyata yang konkret. Inilah yang membuat kedua kepribadian ini cenderung berorientasi realisasi atau perwujudan dari ide mereka, meskipun memang tidak akan segerak cepat INFJ atau INTJ yang memiliki fungsi kognitif C ketiga. Apa saja perbedaan INTJ dan INFJ? Pertama, V versus V. Pernahkah kalian merasa tersentuh ketika melihat orang lain dalam kondisi kesusahan? Meskipun kamu belum pernah mengalaminya dan atau berada pada posisi orang tersebut? Pada kondisi ini, baik INTJ dan INFJ akan merekognisi perasaan orang itu dan menganalisa motif dan genuinitasnya, menggunakan Ni. Caranya? Jika kalian tahu tentang cara kerja Face Recognition AI, kira-kira mekanisme INFJ dan INTJ dalam mengetahui perasaan Anda bekerja seperti itu, hanya sekian menit, mereka akan menerjemahkan mikroekspresi muka Anda menggunakan fungsi kognitif NICE. Kenapa ekspresinya seperti itu? Apa yang membuatnya bersedih? Pura-pura? Spontanitas? Sakit? Atau penderitaan? Jika itu adalah perasaan sebenarnya dari orang itu tanpa motif tersembunyi untuk membangun narasi, INFJ akan bersimpati dan mengakomodasi perasaan orang tersebut dan membuatnya merasa lebih baik dengan kata-kata afirmasi. Sedangkan INTJ meskipun sama dengan INFJ bisa merasakan perasaan orang lain, akan tetapi INTJ tidak akan menganggap memberikan perhatian itu sebagai suatu yang penting. Karena terlebih dahulu perasaan orang lain tersebut disaring dan diinternalisasi dalam NIVI atau kerangka nilai personal holistik INTJ. Apakah yang dirasakan orang ini signifikan? Dalam arti, penyebab dari penderitaannya sistemik dan berdampak masif? Jika iya, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah etika atau aturan, sehingga tidak mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi orang tersebut? Ditambah lagi karena fungsi kognitif INTJ di urutan ketiga atau tertiari, yang membuatnya susah untuk mengeksternalisasi atau mengekspresikan empatinya dalam bentuk kata-kata yang menyentuh perasaan. Ini yang menciptakan kesan INTJ berjarak dan bersikap canggung, jika berhubungan dengan perasaan dan interaksi antar manusia. Kedua, T versus T. Jika T adalah logika internal yang menganalisa validitas sesuatu berdasarkan koherensi datanya, maka T adalah logika eksternal yang menganalisa sesuatu berdasarkan pembuktian, pengaplikasian, atau kegunaannya. Bagaimana cara sesuatu bekerja? Bagaimana cara membuat sesuatu bernilai dan berguna? Bagaimana cara membuat metode yang sistematis dan terstruktur sehingga penilaian objektif?